Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Petani tua yang jujur. Di sebuah desa, hiduplah seorang petani tua. Dia memiliki sedikit kebun dekat rumahnya. Kebetulan petani tua tersebut memiliki seorang tetangga yang kaya dan memiliki banyak kambing. Petani tua tersebut datang kepada orang tetangganya itu. Dia mengatakan bahwa kambingnya telah merusak tanamannya. "Wahai tetanggaku, sudah beberapa hari ini kambingmu masuk ke kebunku dan merusak tanaman. Sepertinya hasil tanamanku akan berkurang. Oleh karena itu, saya meminta ganti rugi." "Wahai tetanggaku, sahabatku, aku benar-benar minta maaf jika kambing milikku telah merusak tanamanmu. Untuk itu, aku siap menanggung jawab. Kerugian kebunku diperkirakan sekitar 2 juta, kata si petani. "Baiklah, saya akan memberikanmu uang sebanyak 2 juta sebagai ganti rugi." Lalu tetangga itu mengambil uangnya sebanyak 2 juta. Petani menerima dengan senang hati. Beberapa bulan kemudian, tibalah waktu panen. Petani senang menyambut waktu panen tiba. Pagi-pagi sekali ia telah datang ke kebun. Selesai panen, dia pun pergi ke pasar untuk menjual hasil panennya. Petani tersebut sungguh tak menyangka melihat keuntungan yang diperolehnya, yang memperoleh keuntungan yang jauh lebih besar. Ia berpikir karena tanamannya banyak yang rusak, akan memperoleh hasil yang berkurang. Setelah menghitung semua keuntungan, ia pun pergi ke rumah tetangganya untuk mengembalikan uang ganti rugi. "Wahai tetanggaku, waktu panen telah tiba. Setelah aku memanen, semua hasil kebunku ternyata tak rugi sama sekali. Malah keuntungannya berlipat ganda. Tanaman yang dirusak kambing ternyata berbuah lebat. Aku tak merugi. Untuk itu aku datang kemari untuk mengembalikan uangmu." "Wahai tetanggaku yang jujur, simpan sajalah uang tersebut untukmu. Selain itu, aku akan memberikan uang tambahan atas kejujuranmu." Petani kaya tersebut lalu mengambil sejumlah uang untuk diberikan kepada petani. Petani tua tersebut kaget bercampur senang menerima pemberian dari tetangga kayanya. Dengan mengucap syukur yang tak henti-hentinya dan berterima kasih, lalu petani pulang dengan hati yang gembira. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. 3 babi dan serigala. Suatu hari di sebuah hutan, hiduplah satu keluarga babi yang terdiri dari 3 anak dan seorang ibu. Suatu ketika, sang ibu memanggil 3 anaknya. Ia ingin 3 putranya tersebut untuk hidup mandiri dan membangun rumah sendiri. Tapi sang ibu berpesan untuk selalu waspada terhadap serigala. Akhirnya, 3 babi tersebut pergi dan mulai membangun rumahnya masing-masing. Kakak sulung membuat rumah dari jerami kering. Ia pun mulai mencari jerami tersebut. Ia tak mau bersusah payah mencari bahan lain selain jerami. Karena jerami kering mudah dicari, ia pun sangat senang melihat rumahnya sudah siap huni. Kakak kedua sibuk membuat rumah yang terbuat dari kayu. Namun karena sifatnya pemalas, ia tak mau menebang pohon. Ia hanya mencari kayu lapuk. Sementara babi bungsu, ia masih sibuk membuat rumahnya. Ia membuat rumah dari batu bata. Dengan sangat tekun, ia menyusun batu bata tersebut dan menyatukannya dengan semen.
Kedua kakaknya datang melihat rumah yang belum jadi tersebut. Mereka pun menertawakan babi bungsu. Namun babi bungsu tak menghiraukan. Di balik semak, ternyata ada seekor serigala yang memperhatikan ketika babi tersebut. Ia pun mendatangi rumah babi sulung. Sang serigala terus-menerus memanggil babi sulung dan membujuknya agar mau keluar. Namun babi sulung tetap bertahan. Tiba-tiba serigala meniup rumah yang terbuat dari jerami kering tersebut hingga hancur. Babi sulung pun segera berlari ke rumah babi kedua. Serigala pun kembali mengejar babi. Babi sulung pun sampai dalam rumah adiknya tersebut. Mereka segera berpelukan karena takut. Serigala kembali membujuk mereka untuk keluar. Namun kedua babi tersebut tak menjawab. Ia pun kembali meniup rumah babi kedua yang terbuat dari kayu yang lapuk hingga hancur. Kedua babi tersebut langsung berlari ke rumah babi bungsu. Di sana mereka aman. Karena kesal, serigala meniup rumah babi bungsu. Namun serigala tak dapat merobohkan rumah babi bungsu karena rumah tersebut sangat kokoh. Akhirnya serigala tersebut kehabisan tenaga. Ia pun kembali ke dalam hutan dengan tubuh yang sangat lemas. Ketiga babi tersebut sangat senang karena terbebas dari serigala yang menakutkan. Kedua babi pun merasa menyesal karena sudah merasa bangga dengan rumah yang mereka buat dan menertawakan adiknya yang membuat rumah dengan kokoh. Mereka pun berjanji akan membuat rumah yang sangat kuat dan kokoh seperti rumah adiknya, babi bungsu. Pesan moral dari dongeng ini adalah janganlah menjadi anak yang malas, anak yang rajin dan sukses dan bahagia di masa yang akan datang. Hai Sobat Cilik, dengan Wutata, sahabat yang menemani kamu sebelum tidur. Untuk sahabat cilik, jika ada permintaan mendengar dongeng lainnya, silahkan tulis judul dongeng di kolom komentar. Dan jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe ya. Selamat mendengarkan. Kisah Unta dan Babi. Babi dan unta bersahabat. Meskipun tak terlalu akrab, mereka secara kebetulan sering bertemu dan sedang mencari makan. Suatu kali, mereka berbincang sambil beristirahat. Mereka membanggakan kelebihan masing-masing. Enak sekali punya badan tinggi sepertiku, kata unta kepada babi. Lihatlah betapa tingginya aku. Babi panas hatinya mendengar perkataan unta. Ia tak mau kalah. Ia kemudian berkata, lebih enak berbadan pendek, ada banyak keuntungan. Keduanya kemudian saling bertengkar, mempermasalahkan nama yang lebih enak, memiliki tubuh yang tinggi atau yang pendek. Karena tak kunjung mendapat titik temu, akhirnya mereka pun sepakat untuk membuktikan kelebihan masing-masing. Jika aku gagal membuktikan betapa enaknya punya tubuh tinggi, maka aku berjanji akan melepaskan pundukku. Babi pun membalas, jika aku gagal, betapa enaknya memiliki tubuh pendek, maka aku akan melepaskan moncongku. Setuju, kata mereka bersamaan. Saat itu juga, unta mengajak babi ke sebuah taman. Taman itu dikelilingi oleh pagar tembok yang cukup rendah dan tanpa pintu satupun. Unta dengan mudah memakan rumput di taman itu, sebab tubuhnya tinggi. Sementara babi tak bisa melakukannya, karena tubuhnya terlalu pendek. Jadi lebih enak mana, punya badan tinggi atau pendek? Sindir unta. Babi kesal sekali. Kemudian ia mengajak unta untuk ke taman yang lain. Taman itu dikelilingi oleh pagar tembok yang tinggi. Namun ada pintu kecil di bagian bawah. Babi menyelinap masuk lewat pintu kecil itu, lalu bermain di sana dengan riang. Sementara unta tak bisa masuk, sebab tubuhnya terlalu tinggi. Tak lama kemudian, babi keluar dari taman yang indah tersebut,
lalu berkata, "Nah, sekarang lebih enak mana? Punya tubuh tinggi atau pendek?" Unta tersenyum kecut. Kemudian mereka pun berdiskusi. Pada akhirnya mereka sepakat untuk membatalkan perjanjian. Sebab bagaimanapun, tubuh yang tinggi dan tubuh yang pendek sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Mereka berniat untuk tak mempermasalahkannya lagi. Dengan demikian, unta tak perlu melepaskan punduknya, dan babi juga tak perlu melepaskan moncongnya. Pesan moral dari dongeng ini adalah, setiap makhluk ciptaan Tuhan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak ada satupun makhluk yang sempurna. Karena itu, sungguh tak pantas jika kita menyombongkan diri sendiri atau saling merendahkan.